Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Mauricia Tamba, Intan Regina Rangan, dan Fani Wetipo. Pada video kali ini kami akan memaparkan tentang hakikat dan landasan penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentan usia 0 sampai 8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 14, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan bagi anak usia dini. Pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Berikutnya, masa perkembangan pada anak usia dini yaitu masa peka, masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi, dan masa perkembangan. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis dan religi, dan yang ketiga landasan keilmuan dan empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Butir 14, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 28, yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yaitu TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal yaitu KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kelima, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan yang keenam, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud di atas dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, atau Depos RI, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. Yang kedua, landasan filosofis dan religi. Pendidikan dasar anak usia dini pada dasarnya harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah orang tua mereka yang membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bagaimana kita bisa menjaga serta meningkatkan potensi kebaikan tersebut? Hal itu tentu harus dilakukan dari sejak usia dini.
Ada 3 aspek dalam landasan filosofis dan religi, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga yaitu landasan keilmuan dan empiris, aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Konsep keilmuan PAUD bersifat ismorfis, yaitu psikologi, fisikologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience, yaitu ilmu tentang perkembangan otak manusia. Aspek pedagogis. Masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Aspek empiris menjelaskan bahwa pada waktu manusia lahir, kelengkapan organisasi otak memuat 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan serta diaktualisasikan mencapai tingkat perkembangan potensi tertinggi. Tetapi hasil riset membuktikan bahwa hanya 5% dari potensi otak itu yang terpakai. Hal itu disebabkan kurangnya stimulasi yang mengoptimalkan fungsi otak. Berikutnya yaitu hakikat pendidik anak usia dini. Berikut istilah pendidik pada PAUD: guru, tutor, bunda, tante, pamong, atau fasilitator. Kedudukan pendidikan PAUD menurut perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, pendidik yaitu tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kompetensi pendidik PAUD. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 40 Ayat 2, kewajiban pendidik adalah yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Bab 6. Kompetensi sebagai agen pembelajaran. Yang pertama, kompetensi pedagogis. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Peran guru anak usia dini. Keberhasilan guru yang menekankan pada 3 kualitas dan sikap yang utama, yaitu yang pertama, guru yang memberikan fasilitas untuk perkembangan anak menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, memuat suatu pelajaran menjadi berharga dengan menerima perasaan anak-anak dan kepribadian, dan percaya bahwa yang lain dasarnya layak dipercaya membantu menciptakan suasana selama belajar. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman empati bagi guru yang peka atau sensitif untuk mengenal perasaan anak-anak di dunia. Bahwa secara terperinci peran guru anak usia dini diantaranya: yang pertama, peran guru dalam berinteraksi; yang kedua, peran guru dalam mengasuh; yang ketiga, peran guru dalam mengatur tekanan atau stres; yang keempat, peran guru dalam memberikan fasilitasi; yang kelima, peran guru dalam perencanaan; yang keenam, peran guru dalam pengayaan; yang ketujuh, peran guru dalam menangani masalah; yang kedelapan, peran guru dalam pembelajaran; yang kesembilan, peran guru dalam bimbingan dan pemeliharaan. Lembaga pendidikan anak usia dini memiliki peran yang penting dalam memacu peningkatan angka partisipasi anak usia dini yang mengikuti layanan pendidikan anak usia dini. Lembaga PAUD ini tersebar di berbagai lingkungan pendidikan, mulai dari pendidikan informal, formal maupun non-formal. Kegiatan pendidikan seharusnya disusun dalam suatu rencana kegiatan pendidikan
diarahkan pada 3 peran pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak. Yang kedua, pendidikan sebagai proses sosialisasi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses pembentukan kerjasama peran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 3. PAUD pada jalur pendidikan formal terbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. 4. PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. 5. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidikan. 6. Ketentuan mengenai PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam penyelenggaraan PAUD ada 3 jalur. Yang pertama, jalur formal adalah taman kanak-kanak atau TK atau RA dan lembaga sejenisnya. Yang kedua, jalur non-formal diselenggarakan oleh masyarakat atas kebutuhan diri masyarakat sendiri, khususnya bagi anak-anak yang dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal. Yang ketiga, jalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. Peran pemerintah dalam pengembangan anak usia dini. Misinya yaitu terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas dan ceria, serta memiliki kesiapan fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan tahap berikutnya. Perawatan dan perlindungan kesehatan, pemberian makanan dan gizi yang cukup, serta pengasuhan dan pendidikan. Ada 3 perkembangan dan potensi anak. Yang pertama, pengasuhan dan pendidikan. Yang kedua, perawatan dan perlindungan kesehatan. Yang ketiga, pemberian makan dan gizi. Peran LPTK atau S1 PG PAUD dalam menyiapkan guru atau pendidik anak usia dini di Indonesia. Peran perguruan tinggi yaitu 1. Sebagai pencetak tenaga pendidik, pengelola, dan pengembang PAUD yang profesional. 2. Sebagai penyelenggara lab PAUD yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat. 3. Sebagai penyelenggara pelatihan teknis bagi pendidik dan pengelola PAUD. 4. Sebagai pembina PAUD sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat baik melalui program KKN, pendampingan maupun lainnya. Dan yang kelima, sebagai pengembang model-model PAUD yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for watching.